Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Yolanda Agatha, NPM 2175336 dari kelas 3A Manajemen Informatika semester 3. Jadi di sini kita akan mempraktekkan Cisco Packet Tracer 255 tentang configure initial switch. Yang pertama, kalian isi user profile-nya dengan nama kalian dan email kalian terlebih dahulu. Tekan OK, lalu tekan yes. Kemudian kita ikutin instruction-nya yang ada di sini. Di sini di part pertama kita disuruh verify the default switch configuration. Di step pertamanya kita enter privilege EXEC mode. Jadi kita klik S1, terus kita enter. Jadi dia akan muncul tulisan switch tanda lebih besar dari seperti ini. Terus kita klik enable sampai tanda lebih besar dari itu berubah menjadi pagar. Di step kedua kita examine the current switch configuration, show running config, enter. Terus lanjut ke part kedua, membuat basic switch configuration. Di step pertama di sini kita disuruh membuat nama dari switchnya dulu. Jadi kita masuk ke terminalnya, configure terminal, enter. Terus kita bikin nama hostnya. Karena di sini hostnya S1, jadi kita namain S1. Enter. Hostname S1, enter. Terus kita keluar dari terminalnya dengan cara exit, enter. Terus enter lagi sampai tulisan S1 tanda pagar. Terus lanjut ke step kedua, secure access to the console line. Yang pertama kita masuk lagi ke terminal, configure terminal. Terus kita masuk ke line console 0, enter. Di sini kita membuat passwordnya yaitu let main, enter. Terus kita login dulu, login, enter. Kemudian kita keluar lagi, jadi keluar masuk, exit, enter, sampai tulisan lainnya hilang, jadi tinggal S1 config. Terus kita keluar lagi dari terminalnya, kita exit lagi, enter, sampai tulisannya S1 pagar kayak gini. Terus lanjut ke step ketiga, verify that console access is secure. Kita keluar lagi untuk menguji password yang kita buat tadi udah masuk atau belum. Jadi kita exit. Nah, sampai ada tulisan password kayak gini. Terus kita masukin password yang kita buat tadi, yaitu let main, enter. Kalau berhasil, tulisannya jadi S1 lebih besar. Terus masuk ke step 4, secure privilege mode access. Kita enable dulu, enter. Terus dia berubah jadi tanda pagar. Kita masuk ke terminal, configure terminal, enter. Lalu kita enable passwordnya jadi Cisco C1 $, C0. Jadi saya salah, jadi ulang lagi. Enable password C1 $, C0, enter. Udah selesai, jadi kita keluar dulu dari terminalnya, exit, enter. Terus enter lagi sampai tulisan config-nya hilang, jadi tinggal S1 tanda pagar.
Terus ke step 5, verify that privilege mode access is secure. Terus sebenarnya untuk menguji password Cisco-nya tadi, kalian bisa keluar lagi, bisa exit, terus kalian masukin passwordnya. Tapi di sini saya skip. Kita langsung aja ke show running config. Terus kita lanjut ke step 6, configure an encrypted password to secure access to privileged mode. Kita masuk ke terminal, config T, terus kita enable secret, it's a secret, enter. Terus kita keluar lagi, exit sampai tulisan S1 pagar, keluar masuk. Terus step 7, verify that the enable secret password is add to the configuration file. Kita show run. Terus kita ke step 8, kita encrypt the enable and console password. Kita masuk lagi ke terminal, config T, terus kita service passwordnya jadi encryption. Enter. Terus kita keluar lagi dari terminal, exit, lanjut ke part 3, configure a MOTD banner. Di step pertama kita konfigurasi message of the day atau MOTD banner, message of the day MOTD. Kita masuk ke terminal, config T, terus kita tulis ini banner MOTD, tanda petik, this is a secure system titik authorized pakai D, access only pakai tanda seru pakai enter. Terus kita keluar lagi, exit, enter sampai tulisan S1 pagar. Terus ini S1 pagar. Terus kita lanjut ke step 4, menyimpan dan verifikasi file ke NVRAM. No backup the running configuration file ke NVRAM. Kita klik yang di sini, copy running config sama startup config, enter. Terus kan di sini ada tulisan destination file name, kita enter sampai ada tulisan OK. Nah, ini sudah komplit 50%. Terus habis itu di sini kita part 5 configure S2. Yang S2 ini kita mau ikutin S1, jadi kita ulangin step awal lagi untuk memenuhi step 2 ini. Jadi kita klik S2, terus kita enter, kita enable. Habis itu dari switch lebih besar jadi switch pagar. Terus kita lanjut ke step kedua, assign the current switch configuration. Kita masukin show running config, enter. Lalu kita masuk ke part 2, kita membuat basic configuration switch. Yang step pertamanya kita buat nama switchnya dulu. Jadi kita masuk ke terminal, configure terminal, enter. Terus kalau udah ada tulisan switch config, lalu kita masukin aja hostname S2 karena ini S2 bukan S1 lagi, enter.
Terus ke part kelima, iya, karena nama device-nya S2. Jadi kita masukin host namanya S2. Terus kita keluar sampai S2 pagar kayak gini nih. Terus lanjut step 2, secure access to the console line. Kita masukin ke configure terminal, masuk ke terminal lagi. Terminal. Lanjut, kalau udah ada tulisan config, kita langsung aja masuk ke console lainnya. Line console 0, enter. Nah, ini udah ada tulisan config line, terus kita langsung masukin password let main. Kita login dahulu, enter, terus kita keluar lagi, keluar dari konsol lain, terus kita keluar lagi dari terminal sampai tulisan S1 pagar seperti ini. Lalu ke step 3, verify that console access is secure. Kita keluar lagi untuk menguji password let main tadi udah masuk atau belum. Jadi kita keluar, terus kita masukin password let main, kita klik let main. Kalau udah masuk, tulisannya S2 lebih besar. Terus lanjut step 4, secure privilege mode access. Kita enable, terus kita configure terminal, masuk ke terminal. Habis itu kita enable password lagi, enable password jadi C1 $C0, jangan sampai salah. Enable password C1 $C0, enter. Terus kita keluar, exit. Jadi tulisannya S2 pagar, bukan S1, S2. Lanjut step 5, verify that privilege mode access is secure. Kita bisa keluar lagi untuk memastikan password enable yang kita masukkan tadi benar atau tidak. Jadi kita tinggal keluar, tapi di sini saya langsung skip aja ke show running config karena sama saja, show running config. Terus lanjut step 6, ini udah 68%, configure an encrypt password to secure access to privilege mode. Kita config T, enter, terus kita enable secret. It's a secret. Kemudian kita keluar lagi dari terminal, exit, enter. Tulisannya tinggal S2 pagar. Lanjut step 7, verify that the enable secret password is add to the configuration. Kita show run dulu, enter. Lanjut step 8, encrypt the enable and console password. Kita masuk lagi ke terminal, jadi seperti biasa kita keluar masuk. Ctrl T, enter. Lalu kita service passwordnya jadi encryption, service password encryption, enter. Kalau udah, kita keluar lagi dari terminal, exit, keluar. Lanjut part 3, konfigurasi MOTD banner. Kita masuk lagi ke terminal, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Config T untuk menambahkan pesan setiap hari, menambahkan pesan di MOTD banner. Kita config T, terus kita masukin banner MOTD yang isinya tanda kutip this is a secure system
titik authorize access only. Untuk memasukkan pesannya tinggal tambahin tanda petik 2, access only. Terus kita keluar lagi dari terminal, exit, kemudian kita ke part 4, menyimpan dan memverifikasi konfigurasi file ke NVRAM. Verify that the configuration is accurate using the show run command. Kita copy running config sekaligus startup config. Enter. Ini ada pertanyaan destination file name, apakah file name destinasi itu namanya startup config? Enter sampai ada tulisan oke. Mungkin sekian video dari saya, dan ini komplitnya udah 100%. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini asesmen itemnya udah terconteng semua dan udah 100. Terima kasih.